Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat, sehingga berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sampai pada bulan Ramadan ini masih diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas, tentunya memperbanyak ibadah-ibadah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang senantiasa selalu berselawat, kita berharap nantinya memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang paling menyesal di kampung akhirat nantinya adalah orang yang tak kala diberikan oleh Allah kesempatan, yaitu untuk dapat hidup di atas permukaan bumi ini, tetapi ia tidak memanfaatkan kehidupan itu untuk beriman dan beramal soleh. Karena iman dan amal soleh ini adalah salah satu nikmat yang paling besar, yang nantinya akan bisa menyelamatkan seseorang itu nantinya di akhirat kelak. Maka iman dan amal soleh ini adalah dua hal yang mesti dilakukan, yaitu dengan sejalan. Karena seseorang jika beriman tanpa beramal soleh, maka ini akan merupakan hal sia-sia. Begitu juga sebaliknya, amal soleh yang disertai dengan tidak beriman, maka ini tentunya hal yang nantinya juga menjadi sia-sia. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, makanya orang-orang nantinya yang tak kala ia menyesal di kampung akhirat, yang paling merugi di kampung akhirat adalah orang yang tidak memperbanyak amal solehnya ketika hidup di dunia. Makanya orang-orang seperti ini nantinya akan keluarlah ungkapan, ratapan, rintihan dari mulut-mulut orang seperti ini. Mereka akan timbul penyesalan, sehingga dikatakan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12, bagaimana di situ orang-orang nantinya yang semasa hidupnya tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh, maka akan keluarlah rintihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Sadaqallahul azim. Dan sangatlah mengerikan, amatlah mengerikan nantinya ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, seraya mereka berkata, Rabbana absarna wassami'na. Ya Allah, pada hari ini kami telah melihat, kami telah mendengar. Apa yang mereka lihat dan mereka dengar? Tentunya mereka sudah melihat dan mendengar bahwasanya begitu dahsyatnya azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, agar kami dapat beramal soleh dengan penuh keyakinan. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu inilah penyesalan-penyesalan yang nantinya, yang mana akan terucap dari orang-orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa. Maka nantinya diibaratkan pepatah, menyesal kemudian tentu tiada berguna. Diibaratkan nasi tentu sudah menjadi bubur, tak akan mungkin
orang yang sudah mati, yang menemui ajalnya nantinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekian banyaknya amal soleh yang tentunya bisa dilaksanakan, seperti ibadah solat, ibadah puasa, ibadah haji dan lain sebagainya. Ternyata ada satu amalan, yang mana amalan ini nantinya bahwasanya saking pentingnya, saking besar nilainya, orang yang sudah meninggal dunia pun ia ingin kembali ke dunia agar ia dapat melakukan amalan tersebut. Maka apa amalan tersebut? Inilah yang disebut dengan sedekah. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nantinya orang-orang yang semasa hidupnya ia pelit, yang semasa hidupnya ia kikir bakil, tidak mau menyisihkan hartanya untuk diinfakkan, disedekahkan di jalannya Allah. Maka orang-orang seperti ini pun nantinya akan keluarlah dari lisannya rintihan ratapan penyesalan, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Di situ mereka menyesal dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Sadaqallahul azim. Mereka mengatakan, ya Allah, jika engkau berkenan menunda kematian kami sedikit lagi, menunda kematian kami sedikit lagi, ya Allah, maka niscaya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk kepada orang-orang yang soleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mengapa di dalam surah Al-Munafikun ini orang yang mati ia minta dikembalikan untuk hidup agar dapat bersedekah? Mengapa ia tidak minta untuk dapat melaksanakan solat? Mengapa ia minta untuk dapat berpuasa? Mengapa ia tidak minta untuk dapat pergi haji, tetapi ia hanya minta untuk dapat hidup kembali agar dapat bersedekah? Apakah amalan-amalan yang lain tersebut tidak bernilai? Tentu amalan-amalan yang lainnya itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Akan tetapi pemirsa dimanapun anda berada, di dalam Al-Quran yang mulia, di dalam surah Al-Munafikun ayat 10, di situ diterangkan, dikatakan orang yang mati ingin dia kembali dihidupkan dengan agar dapat bersedekah, karena keistimewaan sangat luar biasa yang terkandung pada amalan sedekah tersebut. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan daripada sedekah tersebut? Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang yang mati ia minta dihidupkan agar dapat bersedekah? Keistimewaan yang pertama daripada sedekah tersebut adalah bahwasanya amalan sedekah itu tidak disebutkan berapa jumlahnya. Amalan sedekah itu tidak disebutkan oleh Allah berapa banyaknya. Tetapi kalau amalan-amal lain tentu disebutkan berapa banyaknya. Seperti solat pemirsa, solat itu disebutkan berapa banyaknya. Seperti solat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, zuhur itu jumlahnya 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya juga 4 rakaat. Maka ini tidak bisa dirubah. Seandainya ada orang yang mengatakan aku ingin melebihkan amal ibadahku, maka solat maghribku nantinya ku tambah menjadi 4 rakaat. Seharusnya 3 rakaat, maka dijadikan 4 rakaat. Maka tentu inilah amalan tentunya tidak akan diterima oleh Allah, bahkan dapat menimbulkan dosa kepada orang yang melaksanakannya. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi mengenai ibadah sedekah itu tidak Allah sebutkan berapa banyaknya. Artinya siapapun dapat bersedekah, apapun status orang tersebut, baik dia dalam keadaan miskin, tidak ada halangan untuk tidak dapat bersedekah. Ketika kita bersedekah dalam jumlah yang banyak, bagus. Tetapi ketika kita bersedekah dalam jumlah sedikit, maka itu tidak dilarang tentunya dalam Islam. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua,
keistimewaan daripada sedekah adalah bahwasanya sedekah itu adalah suatu amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Suatu ibadah, suatu amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah solat sebagai contoh kita ambil, orang yang melakukan solat tentu dia harus balik terlebih dahulu, harus berakal, kemudian dia harus bebas daripada hadas, najis, kemudian dia harus menghadap ke kiblat. Tetapi mengenai ibadah sedekah tidak memandang, tidak harus orang itu bersedekah dalam keadaan bersuci dahulu, tidak harus dia bersedekah itu harus menghadap kiblat. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah sedekah ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Ketika orang itu tidak mampu melangkahkan kakinya atau dalam keadaan posisi sakit, maka dia bisa memberikan kepada orang lain untuk menyampaikan sedekahnya tersebut. Tetapi kalau ibadah solat tentunya tidak bisa untuk diwakilkan. Tidak bisa mengatakan saya hari ini sakit, maka tolong lebihkanlah ibadah solat untuk saya. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah sedekah bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya daripada ibadah sedekah ini adalah bahwasanya ibadah sedekah ini tidak ditentukan di mana tempatnya. Tidak ditentukan di mana tempatnya. Bisa kita bersedekah di rumah, bisa kita bersedekah di jalanan, bisa kita bersedekah dimanapun juga. Tetapi kalau ibadah yang lainnya tentu ditentukan di mana tempatnya. Seperti kita ingin melaksanakan ibadah haji, tentu tempatnya ditentukan, yaitu di Mekah. Ketika kita melakukan tawaf tentu ditentukan tempatnya. Tetapi dengan ibadah sedekah tidak ditentukan di mana tempatnya. Dimanapun kita berada bisa kita gunakan untuk melaksanakan sedekah. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir, keistimewaan daripada sedekah yang paling luar biasa adalah bahwasanya ibadah sedekah ini adalah suatu ibadah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah tersebut. Meskipun orang itu sudah tidak bersedekah lagi, bahkan meskipun orang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia sekalipun, akan tetapi pahala daripada sedekahnya tersebut akan terus Allah alirkan, akan terus Allah berikan kepada orang tersebut. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam suatu hadis, iza matal insanun qata amaluhu ila min salasa. Apabila manusia itu meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah, yakni sedaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala akan terus didapatkan nantinya ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah dalam pensiun beramal. Maka hal ini sangatlah kita butuhkan, yaitu aliran pahala yang nantinya akibat kita semasa hidup di dunia, yaitu bersedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersedekah tersebut jangan merasa hartanya berkurang. Justru dengan sedekah yang kita keluarkan, Allah melipat gandakan harta tersebut. Dan ini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana situ Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang menyedekahkan hartanya dan Allah itu ibarat menanam satu butir benih yang menghasilkan 7 tangkai, dan tiap tangkai menghasilkan 100 biji. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kuliah kita menjelang berbuka ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.